Dan bapaknya bilang, "Dek," katanya, "anak saya, Rio, itu sudah lama meninggal, sekitar 15 tahun yang lalu." Kisah cerita ini masih tentang Relly Pramesti. Dia menceritakan beberapa kisah sama gua, dan ini salah satunya. Ketika dia mengalami hal ini atau mengalami kejadian ini sewaktu dia duduk di bangku SMA kelas 3. Saat itu di sekolahnya dia ada kegiatan pramuka, dan kegiatan pramuka itu dilakukan ketika malam hari ya, biasanya sehabis Isya. Dan kalau kegiatan pramuka itu suka ada pembina dari luar sekolah kayak polisi atau TNI yang baru-baru jadi suka ikut membina pramuka. Waktu itu pas kegiatan berlangsung, Silly ini dihampiri oleh seorang lelaki yang saat itu dia pikir itu adalah seorang pembina pramukanya. Dan mereka pun saling berkenalan dan ngobrol. Hampir setiap kegiatan pramuka, lelaki itu selalu datang dan menghampiri si Lee ini kan. Dan mereka pun semakin, karena seringnya bertemu dan semakin akrab, mereka tambah dekat gitu, tambah dekat. Dan akhirnya tumbuhlah perasaan suka dari Silly ini kepada lelaki ini. Dan semakin lama kenal dan semakin ada rasa nyaman, rasa suka pun akhirnya kayak cinta gitu. Dan akhirnya semakin hari semakin dekat, dan waktu itu Silly sempat heran karena dia beda dari lelaki pada umumnya. Biasanya kan seorang lelaki kalau berkenalan tuh paling enggak minta nomor telepon atau minta BBM lah, waktu itu zamannya BBM. Tapi si lelaki ini enggak sama sekali menanyakan hal itu. Singkat cerita, beberapa bulan dekat dengan dia dan semakin nyaman dan semakin sayang lah gitu. Akhirnya suatu hari diajaklah ke rumah Silly. Karena waktu itu malam itu Silly, karena kan gini, setiap kali lelaki ini menemui Silly itu tidak pernah yang siang hari gitu, habis maghrib biasanya. Tapi waktu itu Silly berpikir mungkin kalau siangnya kerja.
Jadi mungkin ada waktunya setelah selesai kerja dan baru menemui. Dan Silly pun gak pernah menanyakan hal itu, kenapa tiap ketemu di atas jam 6 gitu. Pokoknya waktu habis maghrib gitu. Dan akhirnya pun waktu itu dia main ke rumah Silly dan lagi gak ada siapa-siapa ya, karena mamanya sama bapaknya waktu itu lagi keluar lah, gak ada di rumah gitu kan. Dan sebelum laki ini main ke rumah pun Silly sempat bercerita sama mamanya bahwa dia kenal seorang lelaki yang baik gitu. Karena lelaki ini tuh care banget gitu, care, peduli, dan nyambung diajak ngomongnya, dan membuat Silly nyaman, bahkan sampai bisa sayang gitu kan. Dan akhirnya pun dia bercerita ke mamahnya, dan kata mamahnya, oh ya gitu, kenalin sama mama kalau memang dia orang baik gitu kan. Dan saat si lelaki ini main ke rumah dan mereka pun ngobrol waktu itu, Silly sempat bilang, mama aku pengen kenal sama kamu loh gitu. Nanti kapan-kapan aku kenalin ke mama aku ya gitu kan. Dan saat mendengar Silly ngomong kayak seperti itu, lelaki ini cuman tersenyum dingin gitu, kayak gitu. Dan lelaki itu bilang, nggak bisa Li, katanya, waktu gua nggak banyak, katanya. Mendengar jawaban seperti itu, Silly kaget dan bertanya, kok gitu, kenapa gitu. Akhirnya laki ini pun bilang, pokoknya lu gak bakalan bisa ketemu gua lagi setelah hari ini gitu. Ini adalah terakhirnya lu bisa ketemu gua, ngomong sama gua gitu, kata lelaki itu. Mendengar lelaki itu ngomong seperti itu, Silly pun sedih gitu. Yang namanya juga udah sayang kan, udah nyaman, udah cinta lah gitu, yang gak mau, udah ngerasa pengen selalu bersama gitu kan. Cuman mendengar lelaki itu bilang seperti itu, Silly sedih, bahkan menangis waktu itu. Tapi saat itu lelaki itu bilang gini, lu mungkin gak bisa ketemu lagi sama gua, tapi lu bisa nemuin orang tua gua, katanya. Mendengar seperti itu, Silly berpikir, wah senang lah gitu, ada rasa senang, mau dikenalin sama orang tuanya gitu kan. Dan singkat cerita, si lelaki ini pun pamit untuk pulang. Dan dia meninggalkan kertas yang berisi alamat orang tuanya. Dan akhirnya dia pun pulang. Dan setelah itu, pas ada kegiatan pramuka lagi, Silly berharap lelaki itu datang, tapi nyatanya nggak datang. Dan beberapa kali kegiatan pramuka pun nggak pernah datang dan nggak pernah akan datang lagi mungkin. Dari situ Silly berpikir dan penasaran gitu kan, ini orang sebenarnya kemana gitu. Dan akhirnya pun dia nekat pergi ke alamat yang ditinggalkan lelaki itu, alamat orang tuanya. Dan singkat cerita, Silly pun nekat pergi ke rumah orang tua lelaki tersebut dengan bermodalkan alamat yang di kertas itu kan, karena alamat itu berada di luar kota gitu kan. Dan akhirnya dia pun waktu itu pergi
Dan sesampainya di kota itu dan dia cari alamat itu dan akhirnya ketemu. Dan dia berhasil menemukan alamat tersebut. Dan pas dia sampai ke alamat tersebut dan ketok-ketok ya assalamualaikum gitu kan. Dan benar di situ dibukakan oleh seorang ibu-ibu dan bapak-bapak. Waktu itu si Li sampai di alamat itu sampainya sih malam itu, cuman dia menginap dulu di satu penginapan dan keesokan harinya baru ke alamat itu. Sekitar jam 10-an dia sampai ke alamat itu dan pas assalamualaikum dan disambutlah dengan sosok ibu-ibu dan bapak-bapak ya sekitar umur 50-an. Dan pas dibukakan pintu, si Li bertanya kepada ibu-ibu ini, apa benar ini rumahnya siapa ya namanya, lupa. Nah sebut aja lah si Rio gitu. Apa benar ini rumahnya si Rio? Ibu-ibu itu agak bengong dan melihat ke arah Sili dan bilang, iya betul katanya. Cuman dari raut muka ibu-ibu itu kayak yang sendu gitu pas ngejawab gitu. Dan akhirnya pun dipersilahkan masuk dan saat itu duduklah dia di ruang tamu. Dan akhirnya bapaknya duduk, ibunya duduk dan disediain minum lah gitu kan. Dan akhirnya ditanyalah sama si ibu itu, ada ini siapa gitu kan, kenapa kenal sama anak saya gitu kan, dan ada keperluan apa gitu kan. Dan saat itu Sili bilang, enggak katanya, saya dikasih alamat ini sama si Rio katanya. Dan udah hampir berapa bulan saya nggak bisa ketemu sama Rio, dan akhirnya saya nekat nyamperin alamat yang dia kasih kan. Dari situ ibunya menangis. Sili kaget dong pas ngelihat dia ngomong seperti itu, tiba-tiba ibunya menangis dan akhirnya dirangkul sama si bapaknya, dan bapaknya bilang, "Dek," katanya, "anak saya Rio itu sudah lama meninggal, sekitar 15 tahun yang lalu." Mendengar si bapak bilang seperti itu, Sili kaget dong. Dia pun kaget yang, masa sih gitu kan, seakan gak percaya gitu. Dan saat itu Sili ngotot katanya, meninggal apa katanya, ini jelas-jelas saya dikasih alamat sama dia, dikasih alamat orang tuanya, rumah orang tuanya, dan akhirnya pun saya bisa sampai ke sini karena alamat ini. Terus itu ibunya semakin menangis dan si bapak pun mencoba meyakinkan Sili. Dan akhirnya pun dikasih tahu, iya anak saya sudah meninggal. Dan si ibu pun sambil terseduh menangis bilang, ya deh sebenarnya benar katanya, anak saya udah meninggal 15 tahun lalu. Dan dari situ Sili menceritakan dari awal kejadiannya kepada ayah dan ibunya si Rio ini. Dia ketemu si Rio lagi pramuka gini dan sempat bilang bahwa dia sangat sayang sama orang tuanya. Dan waktu itu si Rio sempat berpesan, waktu ngasih alamat itu si Rio sempat bilang, nanti kalau misalnya ke alamat ini tolong bilangin ke ibu aku jangan nangis terus gitu. Karena memang ibunya tuh selama kepergian anaknya, karena
ini anak kesayangannya gitu kan, masih keingat gitu walaupun udah 15 tahun yang silam, dia masih suka menangisin gitu, suka ingat dan suka itu. Dan akhirnya setelah si Lee sampai dan disampaikan seperti itu, akhirnya si ibunya pun berterima kasih gitu, ya makasih udah menyampaikan. Dan akhirnya pun singkat cerita si Lee pun pulang. Di jalan si Lee memikirkan ternyata itu bukan manusia gitu. Ternyata sosok itu adalah hantu gitu. Orang yang sudah meninggal 15 tahun lalu. Dan dari situ Silly mikir ternyata dia nggak bisa membedakan mana manusia asli dan hantu. Dan setelah kejadian itu pun, karena Silly benar-benar sayang gitu, benar-benar yang cinta, itu sedih gitu, galau gitu, dan selalu berharap bisa ketemu lagi dengan sosok tersebut. Itulah salah satu cerita yang dia sampaikan, dia ceritain sama gua tentang mencintai sosok yang bukan manusia.